Jis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Astri? Wah, gimana ini Alhamdulillah sehat, Pak. kelihatannya agak beda warna mukanya nih, agak-agak semberut gitu. Capek kayaknya ya Bu Astri ya. Iya, benar, Pak. Aduh, hari ini saya 3 jam di kelas 12 MPLB, Pak. Jadi mangkel gitu rasanya, Pak. Bu Astri Duh, mah enak, perempuan semua ngajar kan. Bapak mah ngajar TO otomotif, wah laki-laki semua pusing sama sebetulnya. Gimana gimana Bu Astri, tetap ada aja, ada Pak. ada apa ini, ada apa? Jadi kaget ini, lagi Iya, Pak. santai ini, di jam istirahat lagi santai ini. Didatengin Bu Iya, Astri Pak. jadi cerah ini, jadi cerah saya. Saya teh pengen di coaching lah sama Bapak. Sebenarnya saya tuh pengen membicarakan unek-unek saya, Pak, selama ngajar di kelas 12 MPLB, Pak. Jadi, Bukannya gini, di Pak. MPLB mah aman-aman aja kan Bu Astri? Anak-anaknya baik-baik Enggak, Pak. semuanya. Justru akhir-akhir ini saya dapat masalah, Pak. Jadi, Hmm, aduh, pengen pengen curhat lah sama Bapak gitu. boleh, boleh, Utarakan boleh. permasalahan, Boleh, Pak. sila, boleh, boleh. Jadi, Gini, Pak, jadi saya hari ini kita mau membicarakan apa kira-kira Bu Astri? ya, gini, Pak. Saya ngerasa kalau selama akhir-akhir ini tuh ya, Pak, ketika ngajar di kelas 12 MPLB, kok anak-anak tuh kurang fokus, Pak, di Hmm, KBM saya itu. Jadi kayak yang santai, terus tidak bersemangat, gak motivasinya tuh kayak kurang gitu, Pak. Terus pas ketika saya bertanya, paham mereka? Iya, tapi ketika diberi evaluasi tes terakhir, hasilnya nggak maksimal, Pak. Jadi kan gimana ini teh kelas teh jadi bingung saya, Pak. Gitu loh, Pak, permasalahan itu. kurang fokus atau kurang bisa itu tuh gimana Bu Astri? Ini harus jelas dulu nih, kira-kira. Jadi kayak Jadi lebih ke di fokus, kurang ke fokus gitu, Pak. Anak-anak tuh nggak fokus sama pelajaran saya tuh. sering Gitu, Pak. sering main main dengan temennya atau gimana? Atau memang ngelamun? Ya, jadi ada yang lamun, ada yang ngobrol, jadi nggak semangat aja Pak. Jadi di pelajaran saya itu jadi kalau perasaan dulu-dulu nggak seperti itu, tapi akhir-akhir ini sepertinya anak-anak tuh kurang fokus Pak, gitu. Banyak diam atau centil gimana Bu? Lebih ke apa ya? Lebih diem, terus dia Hmm, asik sama dirinya sendiri. Jadi oh, kayak yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan mapel saya Pak, gitu. oh, betul, betul, betul. Jadi siswa tersebut merasa punya dunia sendiri mungkin gitu ya. Iya betul Pak, betul betul betul. Jadi sebetulnya yang diinginkan Bu Asri ketika proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu, inginnya seperti apa sih Bu, di siswa itu harus melakukan apa saja kira-kira? Saya tuh ingin anak tuh lebih semangat Pak, motivasinya tinggi dalam mengikuti KBM pelajaran produktif. Terus nanti saya kepengen ketika nanti dievaluasi nilainya hasilnya maksimal Pak, sehingga kan tujuan pembelajaran juga tercapai Pak. Makanya saya gimana ya supaya dapat ide-ide pencerahan untuk penyelesaian permasalahan ini Pak, gitu. Oke, mungkin Bapak ingin tanya dulu. Kan kalau di mata pelajaran itu Ibu itu kan produktif Bu ya. 70% praktek, 30% teori misalkan gitu kan. Jadi kalau dibandingkan ini kemampuan mereka di dua kemampuan itu, bagaimana menurut Ibu Astri di mereka itu? Kayaknya mereka lebih maksimal di praktek, Pak. Kalau di teori kayaknya mereka kurang. Saya juga berpikir ya eh, mungkin karena ini materi di teori itu saya kurang penyampaiannya kurang menarik kayaknya, Pak. Jadi pas ketika di kelas itu, ketika bukan praktek itu anak-anak ya tadi seperti itu kurang fokus. Saya juga merasa oh iya ya mungkin penyampaian materi saya kurang menarik gitu ya kayaknya, Pak. Padahal itu materi tentang administrasi kejuruan mungkin Ibu ya. Tentang materi pokok Iya, gitu. Yang akan diUKK-kan, betul apa? betul. Yang akan diUKK-kan mungkin. Ya lebih ke teori sih Pak sebetulnya. Tapi saya juga berpikir mungkin karena ini materinya baru apa ya? Jadi teori dulu gitu Pak ya. Jadi sebelum praktek kan ada teori dulu. Saya juga merasa oh mungkin karena kurang fokus karena tadi saya penyampaiannya kurang menarik. Mungkin saya ada salah dari metode pembelajaran mungkin Pak. Dari situ
Saya juga berpikir kalau dulu saya kan suka ada apa ya, video pembelajaran yang menarik ya Betul, Pak ya. betul, betul. Terus ada apa ya, suka melakukan ice breaking di Oh tengah-tengah iya, pembelajaran. menyenangkan gitu ya. Nah, ya betul Pak. Nah mungkin yang saya rasakan akhir-akhir ini saya mungkin jarang melakukan itu. Jadi mungkin salah satu penyebab dari siswa kurang fokus mungkin Pak dalam kegiatan pembelajaran Belajar. saya Pak. Oke, Gitu. oke Bu Astri, supaya pembicaraan kita itu nanti terukur dan terarah mungkin Bu ya, kita memang harus punya tujuan di pembicaraan kita sekarang itu. Kira-kira tujuan yang diinginkan Bu Astri terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Astri tadi tentang ketidakfokusan anak di dalam belajar, kira-kira yang diharapkan Ibu tujuannya apa di pembicaraan kita supaya nanti kita bisa mengarahkan kondisi pembicaraan ini. Kira-kira seperti apa, Bu? Iya, tujuannya tentunya capaian pembelajaran nya tercapai, Pak. Jadi nanti hasil dia dari evaluasinya itu maksimal, Pak. Nilai yang diperoleh gitu, Pak. Intinya lebih ke sana, Pak. Oke, kalau memang kita memang sudah punya tujuan supaya anak itu bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan, yang diharapkan, tentunya ibu mungkin bisa melihat eh, apa yang bisa membuat situasi mereka itu berubah. Kira-kira mana yang paling pokok, Bu? Identifikasi ibu seperti apa? Apa ya, Pak? Tentunya nanti saya sih ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Nanti kan saya akan melakukan yang pernah saya lakukan terdahulu tadi seperti video pembelajaran yang apa ya, yang menarik minat belajar siswa. Terus tentunya nanti ada mungkin saya akan mengulang kembali atau membuat dari merancang kembali dari RPP mungkin Pak. Itu Oh, akan rancangan saya RPP betul. rancang kembali. Iya, betul. Dimasukkan mungkin apakah nanti di RPP-nya ibu akan memasukkan materi kegiatan atau model pembelajaran yang bagaimana kira-kira supaya nanti anak itu bisa lebih tertarik gitu kan atau mengembalikan fokusnya seperti apa di RPP yang akan ibu Iya, buat kira-kira. iya. Nanti saya akan merancang kembali di RPP untuk lebih ke media pembelajarannya, Pak. Jadi bagaimana untuk dalam penyampaian materi konten anak lebih apa ya, lebih interaktif, terus lebih aktif dan semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jadi fokus anak tertuju sama pembelajaran. Jadi saya lebih nanti di RPP-nya ke eh, medianya, Pak, media pembelajarannya, Pak. Oke, selain media yang tadi Bu, saya tertarik dengan konsep Ibu yang tadi sebetulnya kalau dulu sering melakukan ice breaking misalkan Bu ya. Nah, Apakah nanti model-modelnya, strategi-strateginya, apalagi dengan usia anak kelas 12 itu kan sudah puber gitu kan. Kira-kira nanti apakah akan dimasukkan ice breaking yang sesuai dengan umurnya misalkan Bu? iya, betul Pak. Itu juga jadi bahan pertimbangan saya. Ice breaking akan dimasukkan nanti di dalam kegiatan proses pembelajaran di RPP-nya nanti akan ada Pak. Itu akan saya mulai terapkan kembali Hmm, Pak untuk betul. memfokuskan anak supaya lebih fokus dalam kegiatan belajar. Lalu prioritas misalnya kalau ibu punya prioritas tadi kan sudah dijelaskan yang pastinya RPP dengan konten-konten yang lebih atau metode dan model yang lebih menarik gitu kan akan disiapkan lalu nanti proses kegiatan pembelajarannya ada ice breaking prioritas yang akan ibu lakukan kira-kira yang paling utama untuk mengembalikan fokus anak seperti apa Bu kira-kira? Tentunya saya akan upayanya prioritasnya di bahan ajar Pak. Jadi saya akan mencari sumber bahan ajar yang eh, ak- ingin menarik minat belajar siswa. Jadi siswa lebih fokus itu Pak. Lebih ke bahan ajar kayaknya Pak diprioritaskan gitu Pak. Bahan ajarnya ya. Apakah yakin dengan hanya itu ibu mampu melaksanakan kegiatan atau fokus siswa misalkan seperti apa kira-kira Bu? Ya sebenarnya
tidak itu saja sih Pak, mungkin didukung nanti dari bahan ajar metodenya, Hmm. nanti mungkin ada role play Pak, ada bermain Hmm. peran atau nanti dan ice breaking juga tetap Pak jadi prioritas. Tapi yang paling utama nanti tentunya tadi itu Pak akan mencari bahan ajar yang lebih menarik minat belajar siswa itu Pak. Kapan kira-kira Ibu mau melakukan itu? Insya Allah Pak, nanti mulai hari ini saya sudah mulai merancang. Tadi sudah dapat pencerahan dari Bapak bagaimana untuk merancang kembali dari RPP secepatnya Pak, Insya Allah Pak. Mungkin karena memang tadi kan fokus itu masalah sikap dan perilaku, pasti bagus sekali Bu itu dimasukkan tentang ice breakingnya. Lalu sosial emosi mereka itu bisa terlihat seperti apa kira-kira Bu? Kalau nanti di RPP-nya dikembangkan, apakah nanti akan ada RPP yang mendukung itu atau tidak misalkan, supaya bisa terukur. Tentunya ada Pak, betul tentunya ada karena tadi yang Bapak sampaikan dengan seusianya tentunya ice breakingnya juga disesuaikan nanti disesuaikan dengan adanya pembelajaran sosial emosionalnya tentu Sosial. akan saya perhatikan dalam penyusunan dari di rancangan RPP-nya Pak seperti itu. Oh, betul betul betul. Sebelumnya apakah sudah pernah dirancang tentang RPP sosial emosional itu Bu? Sebelumnya misalkan, atau baru direncanakan sekarang, akan direncanakan di dalam kegiatan uh, belajar Ibu di kelas misalnya? Baru Pak sekarang setelah tadi Bapak memberikan ide saran lalu bertanya kepada saya kapan mulai implementasi. Nah, ketika saya dapat pencerahan dari Bapak segera Pak akan saya lakukan itu membuat Ya, rancangan PP betul yang betul. terbaru yang lebih maksimal Pak. Pasti nanti akan muncul kondisi-kondisi tentang diri siswa gitu kan, kesadaran Betul, siswanya betul. gitu kan, apakah mereka memang fokus itu karena apa gitu kan. Nanti kira-kira di pembelajaran di kelas kah Ibu rencana aksi dilaksanakan, atau nanti di pelajaran di laboratorium atau di lab misalkan, di kegiatan praktik itu yang paling paling Ibu tekankan, prioritasnya yang mana kira-kira Bu? Untuk penekanannya nanti karena fokusnya ini lebih ke teori ya Pak, jadi nanti di kelas Pak, pembelajaran yang Kelas di interaktif kelas. di kelas. Karena kalau di lab itu lebih ke praktek Pak. Jadi kalau di praktek itu tidak permasalahannya anak memang lebih fokus ketimbang di kelas. Jadi makanya saya memaksimalkan nanti membuat pembelajaran di kelas yang lebih interaktif. Itu Pak prioritas utamanya. Oke oke. Lalu misalkan Bu ya, misalkan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut, kondisinya sudah Ibu rasa cocok, waktunya sudah pas gitu kan, yakin nggak itu nanti kegiatan itu akan berdampak positif atau akan bisa merubah fokus belajar anak menjadi lebih baik seperti itu? Kira-kira menurut Bu Ati Yakin gimana tuh? Pak, insya Allah. Insya Allah yakin Pak, karena kan nanti ada apa ya Pak, ada acuannya, ada refleksi. Nanti ketika saya melihat direfleksikan, oh hasil akhir dari capaian pembelajaran tentunya, terus nanti dilihat dari evaluasinya Pak, evaluasi hasil anak. Kalau nilai kalau bagus berarti sudah insya Allah sudah maksimal apa yang telah saya lakukan itu Pak. Nanti Ibu akan melihatnya kira-kira di proses formatif atau di asesmen formatif atau di sumatif, kira-kira Ibu nanti akan lebih condong melihatnya Bu di proses ini. Apa ya Formatif untuk pasti saat ini di ya untuk saat ini formatif dulu ya Pak, pasti di bertahap ya Pak ya, pasti di formatif. formatif Bu ya nanti ya, karena nanti kelihatan Ya, mungkin bertahap gitu kan saja dulu. Betul, sesuatu betul, yang Pak, akan betul. dihasilkan. Iya. Jadi bagus sekali Bu, nanti saya tadi mendengar Ibu akan merubah RPP dengan memasukkan sosial emosional gitu kan, karena memang masalah fokus belajar itu adalah masalah psikologi betul gitu kan. Apakah nanti Ibu refleksi timbal balik terhadap proses yang Ibu lakukan akan seperti apa misalkan Bu, tanggung jawab Ibu untuk melaksanakan ini? Tentunya nanti saya untuk refleksi timbal baliknya akan apa ya, sharing nanti sama rekan guru, rekan sejawat, tentunya melihat ketercapaian anak. Nanti kan apa ya, saya minta masukan juga dari teman-teman melihat proses pembelajaran anak sejauh mana ketercapaian dari capaian pembelajaran itu sendiri itu Pak nanti yang jadi patokannya.
Oke, udah panjang lebar sepertinya Bu Astri. Iya, Pak. Sebetulnya sangat enak ini ngobrol. Memang satu sisi saya juga belajar gitu kan dengan Bu Astri. Oh ternyata ada kondisi seperti itu. Lalu kira-kira setelah ngobrol ini belah kita sharing bersama apa yang Ibu Astri rasakan di pembicaraan kita ini, hasil pembicaraan kita ini. Ya, tentunya lebih plong, Pak, lebih lega. Saya mendapat pencerahan, ide-ide, terus tadi masuk ke apa ya, dapat masukan, ide-ide. Saya bisa menyelesaikan dari permasalahan yang saya hadapi itu. Terima kasih ya, Pak, atas pencerahannya pada obrolan hari ini, Pak. Terima kasih Wah, banyak. Bu Astri yang paling keren karena memang ide itu ada di Bu Astri barusan mengeluarkan RPP sosial emosional, ice breaking gitu kan dan pembiasaan-pembiasaan yang lain terhadap anak. Jadi kalau boleh disimpulkan Bu Astri lah dari obrolan-obrolan tadi lah gitu kan. Kira-kira apa yang Ibu Astri bisa simpulkan, yang bisa Ibu Astri dapatkan di pembicaraan kita minimalnya hari ini. Seperti apa Bu Astri kira-kira? Alhamdulillah, untuk kesimpulan obrolan kita, Pak, ya tentunya saya akan mulai apa ya, membuat rancangan pembelajaran lebih baik. Nanti bagaimana untuk pusat atau tujuannya agar siswa kembali fokus, Pak. Tentunya itu, Pak. Jadi ya akan dipertimbangkan lagi dari mulai media pembelajaran, metode, dan nanti tentunya tadi ada PSE-nya nanti akan dimasukkan. Seperti itu, Pak. Bagus, bagus. Eh, iya. Oke, oke, Bapak, oke. mohon maaf sebelumnya, Gimana, kebetulan saya gimana? ada jam nih Pak, sudah ini ada Oh jam gitu gitu gitu. pelajaran. Terima Padahal kasih Pak ya sudah masih 5 menit sharing lagi nih Bu. Pak. Padahal bisa lah ngobrol yang lain. Tapi ya Ya, oke iya. nggak masalah silakan Bu. Aktivitas yang lain. Terima kasih Bu telah dikunjungi lah gitu kan. Ya, Ya. ya. Terima kasih Pak ya sudah Oke oke berbagi sharing dengan saya. Baik Bapak, terima kasih. Nanti ketemu lagi Pak Insya Allah Pak. oke Assalamualaikum terima. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Astri.